Para hadirin, para jamaah, para tamu undangan sekalian, hafizakumullah. Dilanjutkan acara yang keempat, yakni sambutan ketua panitia, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Mas Hadir Idris. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah. Amma ba'du, hadratal kiram, para kiai, para masyayikhina min ahlin daras mondalem, min zurriyati Sayyid Ali Asghar bin Sayyid Ali Akbar bin Sayyid Sulaiman bin Sayyid Abdurrahman bin Sayyid Umar Basaiban, dan juga hadratal kiram, para habaib, wabil khusus Habib Abdullah Al-Haddad min Makkah. Nafa'anallah bihim wa bi'ulumihim fid daraini amin Allahumma amin. Dan juga para hadirin hadirat ingkang kula mulyakaken sedaya. Muga-muga kula kalih sampeyan niki ditakdir kali Allah dados tiyang ingkang angsal syafaatul uzma, dados tiyang ingkang saged cinta maring Rasulullah, cinta maring Rasulullah serta keluargai Rasulullah serta zuriyah ahli baitihi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung mawon kula selaku panitia beserta sanak-sanak famili kula panitia sedaya ngaturaken mengutarakan tiga sesuatu hal. Yang pertama, kami betul-betul terima kasih kepada seluruh ahli zuriyah Sayyid Ali Asghar bin Sayyid Ali Akbar Basaiban atas segala bantuannya dalam bentuk apapun, entah bentuk doa hingga bentuk materi dan lain-lainnya, sehingga acara menika di dalu meniki yang insyaallah penuh barokah niki ditakdir Allah lancar, penuh hikmah. Mugi-mugi niki majelis ila yaumil qiyamah Allahumma. Ingkang nomor kali kita selaku panitia ngapunten sangat, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Memang kami penuh kesalahan, dan ini adalah yang pertama. Mohon doanya para masyayikh wal habaib agar kami para generasi muda ini ditakdir Allah subhanahu wa ta'ala kuwah fit ta'ah, kuwah fil ibadah, dan lain-lainnya. Ingkang nomor 3 terakhir mawon kersane boten dalu-dalu, cita-cita harapan kita sebagai panitia haul Sayyid Ali Asghar bin Sayyid Ali Akbar Basaiban niki, selain tujuannya adalah lil khidmah walid tabarruk kepada Al Habib Ali Asghar bin Ali Akbar Basaiban, plus menjadi wadah silaturahim antar seluruh sanak min zurriyati Sayyid Ali Asghar bin Sayyid Ali Akbar Basaiban dimanapun berada mereka semua, plus juga menjadi salah satu wadah silaturahim antar ulama min ahlil baiti Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau ulama pribumi. Dados mohon doanya panjenengan sedaya, mugi-mugi harapan lan cita-citaipun panitia sedaya niki dikabulaken berkah Sayyid Ali Asghar bin Sayyid Ali Akbar Basaiban Allahumma. Saking kula ngoten mawon, ngapunteni ingkang kathah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan acara yang kelima, yakni pembacaan manaqib Sayyid Ali Asghar bin Ali Akbar Basaiban, yang dalam hal ini akan dibacakan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Mas Sulaiman Nur. Alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina
Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Shadaqallahul adzim. Hadratil Habaib, Al-Habib Abdullah Al-Haddad tawalau amrum wasaha hajat Al-Habib Najib Al-Afu nasta'ankum bi anna naqul bil qaulil jawi. Semuanya habaib yang kami muliakan, para kiai, para ustadz, wabil khusus para kiai ahli drosmo, Romo Yai Mas Imam Syafi'i, Romo Yai Mas Yusuf, dan beberapa Romo Yai yang lain, semuanya yang kami muliakan. Hadirin sanak kabeh, sedaya gede cilik, sedaya ingkang kula cintai. Hadirin semuanya yang berbahagia. Pertama kali kami mengajak untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas beberapa nikmat rahmat hidayah, nikmatul imdad, termasuk nikmatul ijad. Nikmatul ijad yaitu di saat kita lahir berupa manusia yang sempurna adalah merupakan nikmat. Kedua, nikmatul ibdad yaitu ketika sudah lahir hingga sampai saat ini kita diberi rezeki, diberi kelonggaran, diberi segala sesuatunya tercukupi. Semuanya itu bagian daripada nikmatul imdad. Yang kedua-duanya ini harus kita syukuri agar supaya kita dapat melangsungkan hidup kita, dapat kita gunakan untuk selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, saya tidak panjang lebar, kula mboten dawa-dawa. Sebab niki wis rada tuwuk sampean muni selawat wau nggih. Nggih. Maca selawat adalah merupakan hal yang harus diteruskan, jangan sampai mundur sekalipun orang lain banyak yang tidak suka. Ngaten nggih. Sebab tiang lintu wonten sing ngarani musyrik dan lain sebagainya, salah besar. Karena sholawat, kalau dikatakan musyrik, kenapa sholawat dibaca di dalam sholat? Apakah tidak lebih musyrik ketika kita membaca sholawat di dalam sholat? Allah memerintahkan kita baca sholawat di dalam sholat. Pun sak mangkin mancik nanggone masalah napa niku sedikit yang perlu saya sampaikan sekitar sirah Mbah Ali Asghar ingkang dados Mbah Buyut saking sanak-sanak Sida Surma sedaya. Yang jelas sanak sedaya min dzurriyyatir Rasul, di antaranya melalui Mbah Sayyid Ali Asghar. Mbah Sayyid Ali Asghar niku maaf nggih, beliaunya masih di dalam kandungan. Maaf niki nek cerita ngeten iki insyaallah kabeh wis seru nggih.
Tapi wong jenenge acara nggih diceritakno. Ngapunten. Maaf nggih. Alafu. Mbak Ali Asghar di saat masih kecil berada di kandungan. Ternyata saat itu namanya ayahnya Mbah Ali Akbar dibawa atau ditangkap. Maaf, ini bahasa kasar, mboten ditangkap nggih, namung digawa kalian londo. Ternyata Mbah Ali Akbar sebagai ayah daripada Mbah Ali Asghar ini, beliaunya sebelum berangkat berpesan pada istri yang tercinta. Ketika kamu nanti lahir punya anak, maka beri nama anak itu Ali, sama dengan ayahnya. Apa yang terjadi ketika beliau yang namanya Ali Akbar begitu terus mengikuti apa yang dimaui oleh Belanda, mau dibawa ke Belanda sana. Ternyata beliau begitu masih mulai menginjakkan kakinya di kapal yang akan ditumpangi oleh yang namanya Mbah Ali Akbar, ternyata kapal miring. Kapal miring. Niku sikil siji tok niku. Dan ternyata miring niki oleh Belanda diteruskan, maaf. Diteruskan, kengken terus melbu. Apa yang terjadi? Tidak lama kapal berjalan, hanya dapat beberapa kilo atau mil, ternyata kapal tersebut tenggelam. Dan di situ kemudian yang namanya, maaf ya, yang namanya Mbah Ali Akbar, beliaunya selamat dan pulang ke rumah. Tetapi yang namanya Belanda tidak mau henti ketika yang namanya Mbah Ali Akbar masih bisa hidup dengan segar di rumah beserta anak dan istrinya. Diulangi lagi, maaf, diulangi lagi, diambil lagi, dibawa ke pantai, maunya dinaikkan kapal sama dengan yang tadi. Ternyata kapal juga miring dan pada akhirnya tenggelam lagi. Hal ini terjadi sampai 3 kali, maaf, sampai 3 kali. Akhiripun Mbah Ali Akbar, duka wong jenenge ulama, ulama niku modern remen nyusahno wong liya, nggih. Ternyata beliaunya itu menyampaikan pada nakoda, jika kamu menginginkan aku bisa naik ke kapalmu dengan standar atawin wonten mriku kanthi biasa, boten enten napa-napa, kamu harus ikrar bersyahadat dulu. Apa yang terjadi? Pertamanya mereka tidak mau. Tetapi karena hal ini merupakan hal yang dibutuhkan oleh mereka agar supaya Mbah Ali Akbar bisa lolos terus langsung dibawa ke Belanda, ternyata akhirnya mereka mengiyakan ikrar syahadat. Dan akhirnya Mbah Ali Akbar bisa dibawa oleh mereka. Entah wonten mriku kagungan turun napa tos pundi wallahu alam. Yang jelas dintoro semua kata turun saking Mbah Ali Akbar. Para rawuh sedaya ingkang minulya, sak bidalipun Mbah Ali Akbar bidal wonten mriku, ngapunten niki kula nyimpang sethithik. Kula nate sik tasik manggen tenggene griya ngriki dereng kagungan griya tenggene Mara Sepah nggih. Wonten mriku enten tiang londo bawa foto dan bawa juru bicara. Dia akhirnya mau cari, pokoknya Sido Sermo. Akhirnya kalau warah ya ini Sido Sermo melalui juru bicara. Wow. Akhirnya takon mana makam daripada Mbah Ali Asghar. Jadi wong londo gak ngerti bahasa Jawa blas nih lho iso ndeleki Mbah Ali Asghar. Maaf, itu saya menyaksikan sendiri.
Akhirnya saya antar ke makom sana. Jadi artinya Mbak Ali Asghar itu levelnya, maaf loh nggih, mboten level kampung, mboten level negara, bahkan insya Allah levelnya sudah dunia menurut ahli sejarah. Jadi artinya mungkin nama Mbak Ali Asghar sudah tercatat di dalam sejarah, khususnya mereka orang-orang Belanda. Memang orang Belanda kan ahli sejarah juga. Banyak sejarah Indonesia yang berada di sana. Mungkin panjenengan gak ngerti tulisannya ternyata ono. Termasuk para ulama-ulama dalam saat perang yang namanya perang 10 November, keterlibatan para ulama, maaf ya, di Surabaya. Ini adalah hasil dari penemuan yang ada di luar negeri. Ternyata ada ulama termasuk Mbah Hasyim. Pada akhirnya diakuilah hari itu, hari tanggal 22 Oktober sebagai hari santri. Ngaten niku berkat dugi mencari-cari sejarah para ulama tenggene Belanda, ternyata ditemukan bahwasanya di Surabaya banyak ulama-ulama yang ikut serta dalam peperangan 10 November, di samping murid-murid Yai Hasyim Asy'ari yang dari luar kota masuk ke Surabaya, dan mereka hari sebelumnya mereka tinggal di mana-mana, termasuk teng pondok-pondok, termasuk teng bubutan kampung niku sepi wong ngungsi kabeh dinggoni para santri-santri, dan para yai mau akan berperang atawin napa niku nderek peristiwa 10 inilah ngaten nggih. Jadi para rawuh sedaya ingkang minulya, kembali dateng Mbak Ali Asghar kala wau nggih. Jadi setelah ditinggal, wah ini kedawan nggih, kula singkat mawon. Setelah ditinggal ayahnya kemudian dinamakan Ali, akhirnya lahir, dan saat itu oleh ibunya dinamakan Ali. Nek sing ayahe Ali Akbar, putrane Ali Asghar. Ngaten nggih. Boten kok Ali Asghar ku cilik, tapi namanya saja karena ayahnya itu Akbar, anaknya Asghar. Lah, di saat Belanda tahu kalau yang namanya Ali Asghar sudah lahir, akhirnya Belanda pun juga pingin membunuh, maaf nih, pingin menghabisi daripada anak Mbah Ali Akbar, yaitu Mbah Ali Asghar. Ternyata didatangi oleh Belanda ke rumahnya, si ibu daripada Mbah Ali Asghar memasukkan Mbah Ali Asghar ke dalam kukusan, ngeten. Dan itu apinya masih hidup. Genine sik murup, dilebokno dandang kukusan. Ya, wong jenenge blondo-londo, ya sik tetep ae walaupun koyok ngono, dia tetap mencari-cari, gak iso ketok. Ternyata teng mriku wis daripada gak ketok diawur. Beras sing nduk kono niku dijojohi kali bayonet. Beinduk ini karepane ngono niki. Tapi ya ndak ada. Mboten terjadi napa-napa pada diri yang namanya Mbah Ali Asghar. Ngoten nggih. Pun para rawuh sedaya, kemudian beranjak pada sisi ilmu, bahwasanya beliau Mbah Ali Asghar, beliau Mbah Ali Akbar adalah seorang ulama besar yang mengawali pondok di Sidosermo. Ngaten nggih. Lah Sidosermo ini, maaf, sejarah pondok. Saya pernah membaca buku sejarah tentang pondok. Memang mayoritas pondok pertama adalah pondok di Sunan Ampel. Maaf nggih. Tetapi saya pernah membaca dari guru saya, kemudian ditunjukkan sebuah buku namanya Cantini. Di situ ada tulisannya itu gini, bahwasanya pondok pesantren yang pertama adalah di Sidosermo, bukan Ngampel. Maaf ya. Ini yang ada seperti itu. Bukan di Ngampel. Tapi cuma satu itu. Yang lain
semuanya mengatakan diambil. Alasannya di sana tidak ada tapak tilas, tidak ada kutaan, gono, ngopo ya sumur-sumur sing kanggo pondok-pondok pantese pondok ya napa ngoten nggih. Lah di semua banyak godaan-godaan, bangunan tua-tua yang menunjukkan bahwa itu dulu adalah pondok pesantren. Maaf, ngoten. Tetapi terserah panjenengan, yang namanya sejarah itu tidak bisa satu, tidak bisa. Kadang-kadang ada beda sedikit. Pun, para rawuh sedaya yang kamunya, lah pondok-pondok yang ada di sini itu pada saat dulu pernah terbakar. Nate diobong kalih monyet. Terusipun blay-blay diobong kalih monyet. Akhirnya terbakar. Begitu terbakar, ternyata yang menyelamatkan itu ayam alas, ayam alas. Akhirnya padam, sehingga maaf, insya Allah menawi mboten kelintut yang terus mboten anu nggih, mboten kersa dar ngaten nggih. Ayam alas napa nggih ngaten nggih. Sedaya nggih, insyaallah. Nggih. Atas sebagai nopo nggih, dulu pernah dibantu nih kali ayam alas niku wau. Pun para rawuh sedaya ingkang ya munggah malih tenggane Mbah Sayyid Sulaiman. Mbah Sayyid Sulaiman niku nggih termasuk wong dedaya nggih. Begitu wonten ngene pundi Solo nggih. Raja Solo niku pingin punya hajat yang di situ nanggap sing gak tahu ditanggap wong. Nanggap tanggapan nggawe hajat kepingin nanggap sing gak tahu ditanggap wong. Teng mriku wonten nekaaken Mbah Sayyid Sulaiman. Wonten mriku pada akhirnya dikasih bumbung. Bumbung niku dideleh meja. Setelah diletakkan beliaunya Mbah Sayyid Sulaiman meninggalkan tempat itu. Lah rajae ya mangkel wong dikongkon golekno hiburan sing sekirane gak padha wong kok dikei bumbung. Mangkel dibanting ternyata pecah, dan pecah muncullah beberapa hewan-hewan yang sekarang menjadi kebun binatang yang ada di Solo niku. Nah, niku Sriwidari, niku berkat daripada nek jare wong Jawa sabdaning ngoten nggih. Wallahu alam nggih, ngoten. Dan pernah seketika itu kemudian beliau dicari tidak bisa menemukan. Baru bisa menemukan ketika ada sayembara di Pasuruan. Anak Raja Pasuruan itu hilang. Hilang kemudian mengadakan nopo sayembara, akhirnya sapa sing iso nemokno ngaten nggih mongko wonten mriku nggih dipek mantu diwai sembah. Lah ilang niku barengi kalih kencana napa kereta kencana, ilang sak kereta kencana nih. Kereta kencana niku kereta mas. Jadi kereta niku dokar, kencana niku mas. Ilang sak kencana kereta kencana nih. Akhirnya yang menemukan adalah Mbah Sayyid Sulaiman. Malah ceritane wallahu alam nggih wong pangeran sing ndadekno. Nggih model apa ae iso dipundhutaken saking sak piyamahe niku. Ini Raja. Ternyata Mbah Sayyid Sulaiman luar biasa. Begitu ngoten terkenal teng pundi-pundi, akhirnya Raja Solo krungu nek kapan jenenge Sulaiman sing biyen niku bareng. Ternyata akhirnya dijemput, maaf sampai di pundi Mojo Agung, turunipun sakit, terus langsung tilar. Lah pati mboten wani balik, soalnya raja niku nek ngongkon mesti harus berhasil. Ternyata yang mau diambil ini orangnya ndak bisa dibawa sana. Sedo wonten ngene Mojo